之力，化血之剑，雨。 Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 206 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dijelaskan, sebelum alam semesta terlahir, hanya ada Dewa Pencipta dan hukuman langit di dalam kehampaan tanpa akhir. Hanya saja berbeda dengan Dewa Pencipta yang menciptakan dunia, hukuman langit justru membenci kehidupan dan membawa kehancuran. Oleh sebab itu, dengan sisa kekuatannya sebelum menghilang, Dewa Pencipta lantas menyegel hukuman langit. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, segel tersebut perlahan mulai melemah dan memunculkan celah, sehingga hukuman langit tanpa ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan segel, bahkan tanpa ragu juga meninggalkan sebagian besar asalnya untuk mengirim secuil kekuatannya meninggalkan segel. Selain berubah menjadi kehidupan baru, hukuman langit juga memanfaatkan sifat pertumbuhan makhluk hidup di tanah kuno untuk mengurai segel dan mengambil kembali kekuatan. Namun bagi hukuman langit, Haoyu hanyalah sebagai wadah atau sebuah alat untuk memulihkan seluruh kekuatannya dan bersembunyi di dalam jiwanya. Bahkan setiap kali Haoyu berevolusi, hukuman langit akan mampu menguasai tubuhnya dan menghancurkan tanah kuno. Di saat para ahli kuat di tanah kuno bekerja sama, serta mengorbankan nyawa menjadi formasi 10 bumi 9 langit dan berhasil menjebak hukuman langit sendiri secara nekat meledakkan dirinya dan membawa tanah kuno hancur bersamanya. Setelah kematian hukuman langit, sebagian kekuatan kehancuran menyatu ke dalam formasi 10 bumi 9 langit, sedangkan sisanya kembali bereinkarnasi menjadi monster kepala 9, serta memiliki 9 kali kesempatan reinkarnasi. Namun sayangnya, dia bereinkarnasi di tempat yang salah, hanya dihuni oleh kegelapan dan jiwa kebencian, sehingga membuatnya mengalami siksaan tanpa henti sampai 8 kali reinkarnasi, membuatnya hilang ingatan dan tidak lagi mengenal namanya. Sampai akhirnya di reinkarnasi terakhir, dia tanpa terduga mendapatkan panggilan cahaya dari dunia lain, serta bertemu dengan seorang bocah bernama Long Hao Chen, bahkan untuk pertama kalinya memiliki nama. Sementara hukuman langit tetaplah bersembunyi di dalam jiwanya, memanfaatkan bantuan Hao Chen untuk meningkatkan kekuatan dan memecahkan segel, serta kembali menjadi dewa hukuman langit. Hukuman langit menegaskan, Haoyu hanyalah wadah tanpa keistimewaan. Semua kekuatan, jiwa dan tubuhnya berasal darinya. Tanpa adanya dirinya, Haoyu bukanlah apa-apa. Perkataan barusan jelas memancing kemarahan Long Hao Chen. Selain meminta hukuman langit berhenti omong kosong, Haoyu juga selama ini berulang kali mendapatkan siksaan, bahkan dicap sebagai pembawa kehancuran. Sedangkan hukuman langit hanya bersembunyi di dalam jiwanya, bagaikan seorang dewa yang tidak memiliki keberanian. Tepat ketika hukuman langit merasa terkejut merasakan kekuatan kehancuran pada tebasan barusan, Haoyu lantas memberikan seluruh kekuatannya kepada Long Hao Chen
bahkan langsung merubah penampilannya seperti dewa penghancur. Meskipun terkejut menyaksikan pemandangan di hadapannya, namun hukuman langit masih saja menyombongkan diri dan mengatakan, meskipun Hao Chen mendapatkan kekuatan kehancuran dari Hao Yu, tapi hal itu hanya sebagian kecil dari sisa kekuatan yang dia tinggalkan. Bahkan secara brutal langsung memaksa Long Hao Chen melakukan pertarungan jarak dekat. Meskipun di momen ini, Hao Chen mengakui Dewa Pencipta sekalipun tidak bisa menghapus hukuman langit, namun saat ini Hao Chen bukan hanya memiliki kekuatan dewa di dalam tubuhnya, melainkan juga memiliki sedikit kekuatan penghancur milik Hao Yu, kemudian melepaskan seluruh elemen milik Hao Yu. Di saat Hao Chen terus mendesaknya dengan sedikit kekuatan kehancuran, serta menjadi ancaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, hal itu jelas membuat hukuman langit benar-benar muak. Selain menegaskan Hao Chen tidak akan mengerti kekuatan kehancuran yang sesungguhnya, hukuman langit juga segera melepaskan pedang kehancuran segala hukum dan tiba-tiba... Merasa di atas angin, hukuman langit lantas memberikan pilihan kepada Hao Yu. Pertama, berlutut mengembalikan sisa kekuatannya, serta menyatu dengan dirinya. Atau pilihan kedua, hancur berkeping-keping. Di saat para elemen atribut menolak kesempatan yang diberikan Dewa Hukuman Langit, Hao Chen lantas mempertegas, Hao Yu bukanlah milik hukuman langit, melainkan adalah adiknya. Perkataan barusan jelas memancing kemarahan Dewa Hukuman Langit, bahkan mengakui Hao Chen adalah satu-satunya dewa yang bisa mengancamnya. Oleh sebab itu, Dewa Hukuman Langit berniat untuk membunuhnya. Tapi... Di saat Dewa Hukuman Langit merasa terkejut, serta tidak menyangka Hao Chen mendapatkan warisan kekuatan Dewa Pencipta, Hao Chen lantas menegaskan, untuk mencapai titik ini, seluruh rekan-rekannya telah mengorbankan segalanya termasuk nyawa, bahkan membuat kakeknya alias Feng Xiyu harus gugur dalam medan perang, sehingga dirinya akan menjadi tombak terdepan untuk melindungi seluruh dunia. Dengan adanya keyakinan tersebut, Hao Chen lantas menarik seluruh kekuatan dari seluruh dunia untuk berkumpul di tubuhnya, sehingga memiliki kekuatan dewa tertinggi untuk menghadapi hukuman langit. Bahkan tanpa terduga, apa yang dilakukan Hao Chen berhasil membuka kekuatan rahasia tahta ilahi keabadian dan penciptaan, membuat Hao Chen benar-benar mampu menggunakan senjata pamungkas yang ditinggalkan sang dewa pencipta. Di sisi lain, Dewa Pencipta terlihat memberikan sebuah benda paling murni dari kekuatan pencipta, di mana benda itu bisa dia gunakan untuk menyegel Dewa Hukuman Langit selama ribuan tahun dan melindungi orang-orang yang dia cintai. Sedangkan ribuan tahun kemudian, mereka hanya berharap akan ada orang yang berani mengambil tanggung jawab seperti Long Hao Chen. Menyadari hukuman langit bisa saja kembali bangkit dan hanya tersegel, Hao Chen jelas menolaknya. Dia bahkan berniat untuk menuntaskan semuanya. Meskipun Dewa Pencipta memiliki sebuah solusi, serta harga yang harus dibayar jauh lebih berat daripada kematian, namun Hao Chen tidaklah memperdulikannya, sehingga Dewa Pencipta langsung memintanya berjalan memasuki tata ilahi keabadian dan penciptaan, di mana tata tersebut akan memberikan bantuan kepada Long Hao Chen, serta merubah seluruh jiwanya menjadi pedang penciptaan. Menghadapi teknik pedang penciptaan, Dewa Hukuman Langit secara brutal melepaskan pedang kehancuran. Meskipun di momen ini Hukuman Langit memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi, hanya saja Long Hao Chen segera menggunakan pedang penciptaan yang sesungguhnya, bahkan membawa Dewa Hukuman Langit ke dalam dunia ciptaannya.
Bukannya terkejut melihat dunia ciptaan Long Hao Chen, Dewa Hukuman Langit justru merasa bingung dengan jalan pikirannya. Kenapa dia memilih menghabiskan kekuatan penciptaan bukan untuk menyegelnya, tetapi malah menciptakan sebuah dunia. Terlebih lagi dirinya terlahir untuk menghancurkan dunia. Sambil menegaskan dirinya akan membuat Dewa Hukuman Langit mengerti arti penciptaan adalah kehancuran dan sesat adalah keabadian. Long Hao Chen juga memiliki tekad untuk mengakhiri kehidupan Hukuman Langit di pertarungan yang sesungguhnya. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di series Donghua Throne of Steel episode 206-nya. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya. Soalnya banyak banget Donghua yang akan kita bahas nantinya. Oke lah guys, di sini Abang Frengsi Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.